Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sungguh suatu berkat kemurahan Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali bergabung di dalam sebuah program yang boleh senantiasa memberkati kita semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam program Sehatlah. Ya, puji Tuhan, kiranya apa yang boleh kita kerjakan pada malam hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Dan sebelum kita boleh mengawali persekutuan kita pada malam hari ini, kita boleh bersama-sama datang pada Tuhan, sehingga boleh melalui berkat kemurahan-Nya kita semuanya mendatangkan kasih, kemurahan dalam kehidupan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu yang Tuhan boleh izinkan pada kesempatan malam hari ini kembali kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, bersekutu melalui pujian, melalui firman, melalui doa, dan kami menyadari Tuhan semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami, sehingga melalui program acara ini Tuhan kami menerima kekuatan, kami menerima pemulihan, kami menerima kesembuhan, kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena kami boleh dengan datang dengan kesungguhan hati kami, biarlah apapun kondisi kami malam hari ini, kami boleh membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami menyadari itulah persembahan yang terbaik yang boleh kami naikkan kepadamu, yaitu ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami serahkan acara kami malam hari ini. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Ku bawa kepadamu Tuhan persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Inilah ucapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku bagai persembahanku.
kemurahan Tuhan. Ya, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan, ku takkan pernah ku bawa. Biar kami membawa Tuhan setiap ucapan syukur kami, Tuhan, yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku bagai persembahanku, yang mengalir di hatiku bagai persembahanku, yang mengalir di hatiku bagai persembahanku. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Biar ucapan syukur kami menyadari Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan, karena kami rindu kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh Tuhan mendapat ucapan syukur. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, di dalam segala perkara kami boleh mempersembahkan ucapan syukur kami Tuhan. Sebab kami menyadari Tuhan baik atas hidup kami, Tuhan baik atas setiap kondisi dalam kehidupan kami. Biarlah malam ini kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, persembahan yang terbaik bagi kasih-Mu. Engkau mengasihi kami Tuhan, terima kasih-Mu. Kau mengasihi hidup kami, ajar kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Apa yang boleh dapat kami persembahkan Tuhan selain ucapan syukur kami, karena kami menyadari Tuhan segala sesuatu yang boleh kami alami, kami nikmati, semuanya bersumber daripada-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami serahkan di dalam kasih kemurahan Tuhan. Biar Tuhan olah bentuk hidup kami menjadi pribadi yang indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, inilah persembahan kami, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan
kami persiapkan Tuhan hati dan hidup kami, supaya boleh Tuhan bentuk, supaya di sepanjang kehidupan kami, di setiap jalan langkah kehidupan kami, nyata perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah setiap hati yang boleh melihat, yang mendengar pada kesempatan malam hari ini, Tuhan urapi, supaya boleh benih firman-Mu yang ditaburkan menjadi tepat sasaran di tanah yang subur, yang boleh menghasilkan buah, dan kami boleh melihat Tuhan buah-buah itu, sehingga kehidupan kami makin hari makin lebih diperkenan Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu, Tuhan urapi, kuduskan dan sucikan, menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua siap terima firman Tuhan, katakan amin. Tuhan, shalom. Kembali kita bertemu di Sehatlah. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang buah roh, yaitu tentang ketaatan. Jadi ketaatan adalah salah satu buah roh yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita akan membaca, baik yang ada di studio dan di rumah masing-masing. Kita akan membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, di bagian ini kita akan garis bawahi tentang buah roh, yaitu penguasaan diri. Karena penguasaan diri berhubungan sekali dengan apa yang namanya ketaatan. Ulangan 11 ayat 1 berkata, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Terima kasih Tuhan. Ketaatan berbicara tentang harga yang harus kita bayar. Ketaatan berbicara tentang pengorbanan yang harus kita berikan. Ketaatan berbicara tentang penyangkalan diri kita. Dan ini yang sering orang hindari, saya dan saudara hindari. Kebanyakan orang pun seperti itu. Mereka lebih suka hidup sesuka hati, lebih suka hidup tidak mau diatur, termasuk saya dan saudara. Ya kan? Biasanya kan begitu. Jadi, kalaupun mau taat, itu dilakukan dengan keterpaksaan. Pertama itu. Kalaupun mau taat, saya dan saudara, kita melakukannya karena takut terkena sanksi. Ya, hanya seperti itu. Nah, hari ini kita belajar tentang ketaatan yang merupakan buah roh. Ketaatan yang sejati haruslah berdasarkan kasih. Sekali lagi, ketaatan yang sejati haruslah berdasarkan kasih. Kenapa demikian? Ayo kita pelajari. Terima kasih Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Ada kata jika kamu mengasihi aku. Jika seorang benar-benar mengasihi Tuhan, ia akan melakukan perintah Tuhan dengan terasa ringan, tidak jadi beban berat, karena mengasihi Tuhan. Jadi saya mau taat bukan karena ada hukuman. Saya mau taat bukan terpaksa. Saya mau taat karena saya mengasihi Tuhan. Jadi ketaatan yang sejati adalah haruslah berdasarkan kasih. Sudah ngasih Tuhan? Ada cerita nih ya, biar lebih simpel dan enak didengar nih. Ada cerita tentang namanya Tini. Tini tingginya 170 dia, berat badannya 75 kg, ideal lah. Ya kan? Dan Tini adalah wanita tercantik di desanya, disebut saja bunga desa. Wah, banyak yang suka. Ternyata Tini sudah punya kekasih namanya, sebut saja Tono. Jadi ini ceritanya Tono dan Tini. Nah, suatu ketika orang tua Tini itu terjerat hutang. Cerita klasik ya. Terjerat hutang, dan di situ di desa itu ada penguasa, sebut saja namanya Anton. Penguasa, dan ternyata Anton menyukai
Tini. Tapi sayang, apa yang terjadi? Tini tidak menyukai Anton. Tidak cinta sama Anton, tapi Anton cinta sama Tini. Tapi Tini cinta sama Joko. Nah, kemudian dengan kuasa yang dia miliki, dia berusaha sedemikian rupa, akhirnya orang tua Tini terjerat utang dan diberikan kesepakatan, kalau anakmu diizinkan nikah sama aku, utangmu lunas. Singkat ceritanya, maka orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan Anton. Akhirnya Tini pun karena katanya hormat sama orang tua menikah dengan Anton. Nah, ketika menikah dengan Anton, apa yang terjadi? Ya seperti keluarga biasanya. Ternyata Anton adalah seorang yang posesif sekali, sangat pencemburu, dan dia memberikan peraturan yang cukup banyak kepada Tini, dari bangun tidur pagi harus mengerjakan ini terus. Jadi ada semacam jadwal kerja buat istri. Apa yang terjadi? Dia kerjakan semuanya sampai jarang untuk bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Sampai sakit-sakitan dia lakukan pekerjaan itu sangat berat sampai akhirnya kurus kering. Setelah bertahun-tahun apa yang terjadi? Si Anton suaminya itu meninggal karena sakit stroke. Wah, ini bukan cerita beneran, ini gambaran saja. Nah, singkat ceritanya ini kembali ketemu sama Tono dan cinta lama mereka bersemi kembali. Dan akhirnya singkat cerita mereka menikah karena memang si Anton sudah meninggal. Setelah beberapa saat kemudian, beberapa tahun kemudian mereka menikah. Dan Tini melakukan hal yang sama. Jadwal kerja buat istri. Dia lakukan hal yang sama padahal si Tono tidak memberikan itu. Dek, kamu jangan terlalu kerja keras, tenang saja, nanti santai, nanti aku tolong. Oh, enggak apa-apa mas, dia kerjakan dengan sukacita. Tidak merasa berat, dia kerjakan dengan sukacita. Wajahnya begitu sukacita, mengerjakannya dengan begitu sukacita. Padahal sama. Apa yang membedakan? Cinta, kasih. Karena dia mengasihi, melakukan sesuatu tidak terasa berat. Makanya Tuhan Yesus ngomong dalam Yohanes 14:5, jika kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintah-perintahku. Jadi ketaatan yang sejati haruslah berdasarkan pada kasih. Bukan karena takut dapat hukuman, bukan karena keterpaksaan. Hari ini pertanyaannya, apakah saya dan saudara mengasihi Yesus? Jadi itu poin pertama. Poin yang berikut Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kita berbicara tentang ketaatan yang sejati adalah kasih. Kemudian kita akan berbicara tentang ketaatan yang radikal. Kita kalau punya ketaatan yang berdasarkan kasih, kita akan memiliki ketaatan yang radikal. Ketaatan yang radikal itu ketaatan apa sih? Ketaatan yang radikal itu ketaatan sampai mati. Apanya sih yang mati? Yang mati, hidup saya mati. Hidup lama saya mati. Tapi Yesus yang hidup dalam diri saya. Itulah ketaatan yang radikal. Pakai istilah itu biar mudah diperhatikan. Dan kasih Tuhan, untuk bagian ini berhubungan dengan pertumbuhan. Pertumbuhan itu sangat membutuhkan tanah yang subur, dan tanah yang subur itu adalah suatu ketaatan pada firman Tuhan. Karena ketaatan pada firman Tuhan itu atmosfer pertumbuhan. Statementnya di sini dulu. Jadi begini saudara. Agar kita menghasilkan buah roh yang namanya ketaatan, maka kita harus mengalami pertumbuhan. Tanpa ketaatan yang radikal, kita tidak bisa mengalami apa yang namanya pertumbuhan. Saya akan bacakan ya di dalam Markus 4 ayat 8 dan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Disinilah kita bisa melihat sebuah pohon akan mempengaruhi pertumbuhannya. Jadi tertanamnya sebuah pohon akan mempengaruhi pertumbuhannya. Tertanam itu berarti berbicara komitmen. Tertanam itu berbicara suatu kehidupan yang terikat pada janji.
suatu bentuk kesetiaan kepada Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tertanam. Saudara kasih Tuhan, ketika kita tertanam di tanah yang subur, berarti itu ada atmosfer ketaatan di situ. Dan kita akan berbuah, yaitu buah roh dalam kehidupan saya dan saudara. Karena pertumbuhan berbicara sebuah kehidupan yang terikat terus-menerus dalam hubungannya dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Jikalau biji gandum itu tidak mati, tetap menghasilkan satu biji saja. Tetapi jika biji gandum itu mati, tertanam di tanah, ia menghasilkan banyak buah. Apanya yang mati? Nah, ini bicara tentang suatu kehidupan yang mati. Hidup lama kita mati. Hidup kita yang kita mati. Tapi Yesus yang hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi mengapa harus mati sebagai jalan untuk berbuah? Pengertian kematian di sini adalah kematian bagi diri kita sendiri, tapi hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pengertian praktis, ketaatan kita kepada Tuhan akan menghasilkan buah-buah ketaatan. Jadi Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, mari kita punya ketaatan yang radikal, ketaatan sampai mati. Apanya yang mati? Mati bagi diri sendiri, hidup bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Biji kopi, satu biji kopi ditanam, tumbuh, berbuah, menghasilkan banyak kopi. Mesin kopi tidak bisa menghasilkan mesin kopi. Mesin kopi hanya bisa menghasilkan bubuk kopi. Karena tidak ada proses di dalam pengetahuan yang ilmiah mengatakan proses biotik, proses alamiah. Karena mesin kopi itu tidak hidup, dia benda mati. Tidak akan pernah menghasilkan mesin kopi, hanya bubuk kopi karena kasih biji kopi. Tetapi satu biji kopi ditanam dalam tanah, mati, akan bertumbuh, berbuah, menghasilkan banyak biji kopi. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita taat, tertanam artinya dalam tanah yang subur, kita akan bertumbuh dan berbuah. Buah roh dan buah jiwa, menghasilkan jiwa lewat kehidupan kita. Karena pertumbuhan itu berbicara tentang apa yang kita nikmati sendiri, tapi berbuah, buah itu dinikmati oleh kita dan orang lain. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, 2 poin. Apa itu ketaatan? Ketaatan itu harus berdasarkan pada kasih, dan kita harus memiliki ketaatan yang radikal, ketaatan yang sampai mati, yaitu mati bagi diri sendiri, mati hidup lama kita, tetapi Yesus hidup bagi kita dan kita hidup bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan disitulah kita akan menghasilkan pertumbuhan kekristenan kita, tidak hanya level bertumbuh, tapi level berbuah. Berikutnya Bapak Ibu, masih ada waktu ya. Bagaimana kita bisa belajar dalam hidup ketaatan yang lebih lagi sebagai buah roh dalam kehidupan saya dan saudara? Yang pertama, kita harus punya spiritual disiplin. Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan bahwa pohon yang tertanam di tepi aliran air, dia akan tetap bertumbuh dan berbuah, tetap kuat, karena aliran air berbicara tentang firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita punya spiritual disiplin. Jadi kepuasan kepada firman Allah untuk membuat kita mampu menolak kepuasan-kepuasan yang lain. Jadi kita harus punya spiritual disiplin, yaitu merenungkan firman, baca,
atau dengar firman, kemudian direnungkan dan dilakukan. Itulah spiritual disiplin. Kita harus punya seni merenungkan firman seperti itu. Karena Mazmur 1 ayat 2 dan 3 mengatakan orang yang seperti pohon di tepi aliran air di tanah, dia akan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ayo kita bersama-sama belajar memiliki spiritual disiplin. Baca atau dengar firman, simpan dan renungkan firman. Yang ketiga, lakukan firman. Kadang kita itu hanya baca, dengar dan berusaha lakukan, gagal. Tapi baca dan dengar firman, kemudian simpan. Mungkin hari ini tidak cocok, mungkin besoknya cocok. Simpan firman itu, kemudian renungkan firman itu dan lakukan. Ada seorang pegolf profesional namanya Ben Hogan. Dia melatih dirinya untuk menjadi pegolf yang profesional. Dia latih cukup lama, tetapi selalu gagal dalam pertandingan. Dia merenung apa yang salah dengan latihan saya. Ternyata latihannya ada yang salah. Dia mulai dengan melatih, yaitu latihan dasar dengan benar. Saya ulangi lagi, Ben Hogan memulai latihan dasar dengan benar. Jadi spiritual disiplin seperti gambaran Ben Hogan pegolf profesional, yaitu melakukan gerakan dasar terus-menerus dengan benar. Saya ulangi, spiritual disiplin adalah melakukan gerakan dasar dengan benar terus-menerus, atau terus-menerus melakukan gerakan dasar dengan benar, atau dengan benar melakukan gerakan dasar terus-menerus. Maka Ben Hogan melakukan gerakan dasar, dia ambil sticknya dan dia mulai lakukan gerakan dasar terus-menerus dengan benar, terus-menerus dengan benar melakukan gerakan dasar terus-menerus. Dia lakukan. Apakah dia bosan? Tidak. Dia punya tujuan. Karena dia melakukan gerakan dasar, tujuannya untuk menjadi pegolf profesional. Dia lakukan terus-menerus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia punya gerakan dasar yang benar, maka latihan kelanjutan menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, apakah spiritual disiplin? Saya ulangi, melakukan gerakan dasar dengan benar terus-menerus. Nah, merenungkan firman adalah spiritual disiplin. Bagaimana langkahnya? Baca dan dengar, itu yang pertama. Yang kedua, simpan dan renungkan. Hari ini tidak cocok nih firman kelihatannya dengan masalahku. Tenang saja Bapak Ibu, simpan dan renungkan. 2 hari kemudian kita hadapi masalah, lo cocok, keluar, lakukan. Jadi baca dengar yang pertama, yang kedua simpan renungkan, yang ketiga lakukan. Maka kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apabila kita taat pada firman Allah, maka pengurapan Roh Kudus akan dikaruniakan sehingga kita mempunyai keberanian dan kemampuan melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Sebab Tuhan menyertai kita. Ayo kita taat. Bagaimana caranya kita belajar lebih taat lagi? 1. Spiritual disiplin. Yang kedua Bapak Ibu, terakhir, pengendalian diri. Katakan sama-sama 2, 3. Pengendalian diri. Pembacaan kita di Galatia 5 ayat 23 tadi, buah roh adalah pengendalian diri tadi. Dikatakan, pengendalian diri ini penting Bapak Ibu dan Saudara Tuhan. Karena apa yang tidak kita kendalikan, maka hal itu akan mengendalikan kita. Apa yang tidak kita kendalikan, maka itulah yang akan mengendalikan kita. Kalau kita lihat contoh lidah, kalau lidah tidak kita kendalikan, maka dapat menghancurkan apa yang sudah dibangun, dimanapun. Ini yang simpel-simpel aja, paling simpel kan lidah, ngomong. Betul ya? Paling simpel itu ngomong. Jadi, apa yang tidak kita kendalikan, maka itulah yang akan mengendalikan kita. Contoh simpelnya lidah. Kalau lidah tidak kita kendalikan dengan baik, apapun yang terjadi, siapapun dengan apapun kita, maka itu lidah kita akan menghancurkan sesuatu yang sudah kita bangun. Jadi kita perlu punya pengendalian diri. Pengendalian diri itu bukan berarti kita mengendalikan diri kita sendiri. Enggak Bapak Ibu, kita tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Memang kita sudah ditebus. Kita dulu hamba dosa. Kita ditebus dan kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi oleh penebusan Kristus. Jadi kita bukan
identitas kita anak Allah. Meskipun kita bukan lagi hamba dosa, kita dimerdekakan dari dosa, kita orang merdeka, tapi kita punya potensi untuk buat dosa. Jadi jangan mengendalikan diri itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita pasti gak bisa, Bapak Ibu, gagal. Kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 22 ini, ya, bagian dari kata buah roh, rohnya itu R-nya besar, buah rohnya itu besar, R-nya. Jadi artinya apa? Pengendalian diri yang benar, ya kan? Kita berikan hidup kita ke tangan Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan Yesus yang mengendalikan kita dan kita lakukan bagian kita. Maka apa yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Jadi pengendalian yang benar adalah memberi kendali ke tangan Tuhan dan kita lakukan bagian kita. Maka ada kekuatan di luar kemampuan kita, kekuatan Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas hidup saya dan saudara. Mari kita belajar buah roh, ketaatan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Engkaulah kekuatan. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk kita ada dalam ketaatan kita. Tempat
kekuatan kami, Engkau-lah yang memberikan kekuatan. Hari ini kami belajar firman-Mu tentang ketaatan. Kata ini sederhana tapi susah, sulit kami lakukan. Tapi sebagai mana kami mengasihi-Mu dengan kasih kami kepadamu, kami belajar lebih taat lagi. Tapi Engkau-lah kekuatan kami. Engkau akan memberikan kemampuan apa yang tidak mampu kami lakukan. Baik kami yang di studio maupun yang di rumah. Sehingga kami boleh menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami. Kami belajar lebih taat lagi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Hari demi hari lebih indah bersama-Mu dalam ketaatan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mau naikkan doa-doa syafaat. Satukan hati kita supaya boleh melalui doa-doa ini kasih kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami saatnya menaikkan doa-doa syafaat Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Oleh karena berkat pertolongan Tuhan, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang besar. Dan kami menyadari semuanya hanya karena pimpinan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan pimpinan kami di bangsa ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta aparatur negara, mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Karena Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati jalannya pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini Tuhan, supaya boleh semuanya boleh berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari setiap roh-roh Tuhan yang akan mengganggu jalannya pemerintahan bangsa Indonesia ini. Karena kami menyadari, karena kami tahu Tuhan bangsa ini berada di dalam hati-Mu, dan kami rindu bangsa ini dimenangkan untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menaungi, Tuhan yang menolong untuk pemerintahan bangsa ini Tuhan, supaya nantinya ke depannya makin indah lagi di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan berdoa buat penanganan virus corona ini Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya karena berkat Tuhan. Kalau kami boleh menikmati Tuhan, angka penurunan yang terjadi virus COVID-19 ini, kami menyadari semuanya karena pertolongan Tuhan yang begitu baik. Tuhan mengasihi bangsa ini, dan langkah-langkah selanjutnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati supaya virus corona ini berangsur, supaya semuanya berangsur kembali normal Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh berkegiatan tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan penanganan virus corona ini di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk perekonomian bangsa ini Tuhan. Kami menyadari begitu banyak bangsa-bangsa mengalami krisis, sampai kami yakin percaya kuasa Tuhan dinyatakan melalui kasih dan kuasa Tuhan. Krisis ekonomi ini boleh berangsur membaik Tuhan, sehingga pertumbuhan ekonomi di bangsa Indonesia ini kembali pulih. Kami boleh kembali yang mendapatkan pekerjaan, kami boleh kembali mendapatkan penghasilan, kami boleh kembali mendapatkan berkat-berkat yang indah di dalam Tuhan melalui pertumbuhan ekonomi bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan Tuhan pertumbuhan ekonomi bangsa ini di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong seluruhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak luput pula kami berdoa juga buat kemajuan sekolah Alkitab STT Tursina. Tuhan yang memberkati STT ini, biar nantinya melalui sekolah ini Tuhan banyak jiwa-jiwa, banyak hamba-hamba Tuhan yang boleh mereka Tuhan pakai untuk alat kemuliaan Tuhan, sehingga melalui institusi STT Tursina ini Tuhan, kami boleh melihat campur tangan Tuhan melalui sekolah ini. Tuhan mau pakai untuk menjangkau banyak jiwa bangsa Indonesia, sehingga melalui sekolah ini Tuhan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tak luput pula kami menyerahkan untuk pelayanan di Radio Tivara. Tuhan yang memberkati. Melalui pelayanan ini banyak jiwa boleh Tuhan dimenangkan, banyak jiwa boleh memperoleh berkat melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Segala sesuatu yang boleh dikerjakan melalui Tivara ini Tuhan,
kami boleh melihat kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberkati para pelayan-pelayan-Mu supaya boleh makin indah lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang nantinya boleh ambil keputusan masuk di dalam baptisan air yang sebentar boleh kami kerjakan. Kami menyerahkan mereka Tuhan, biar Tuhan yang memberkati dari sekarang makin hari Tuhan yang ubahkan urapi Tuhan, supaya boleh mereka masuk di dalam baptisan air dengan sungguh-sungguh menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan, menanggalkan kehidupan yang lama dan memperoleh kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menaungi Tuhan mereka, mulai dari kata kesasi sampai akhirnya mereka boleh ambil biar masuk di dalam baptisan. Tuhan yang mengurapi supaya boleh mereka dengan iman, dengan keyakinan yang teguh, mereka boleh ambil bagian mati demi Tuhan dan bangkit demi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan beberapa banyak jemaat-Mu yang boleh ambil bagian untuk masuk dalam baptisan air ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong semuanya. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga di jemaat-Mu di tempat ini maupun dimanapun mereka berada Tuhan, pasangan-pasangan suami istri, rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga melalui keluarga-keluarga ini mereka makin diikat dengan tali kasih-Mu. Melalui keluarga ini kami boleh melihat, boleh menyatakan kasih kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi keluarga ini, sehingga melalui keluarga-keluarga Kristen ini Tuhan kami menjadi kesaksian yang indah bahwa kami boleh memiliki kasih Kristus itu di dalam keluarga kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan suami-suami istri Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang kuduskan pernikahan mereka supaya boleh Tuhan yang memagari setiap rumah tangga dimanapun kami berada, supaya boleh melalui Tuhan pengenalan kami akan Tuhan, kami boleh membawa keluarga-keluarga ilahi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk seberapa banyak jemaat-Mu yang malam hari ini Tuhan mengalami sakit penyakit. Kami menyerahkan mereka di dalam tangan kasih-Mu dimanapun mereka berada, mungkin di rumah sakit, mungkin di rumah dimanapun Tuhan mereka terbaring sakit. Malam ini kami menyerahkan kuasa kesembuhan boleh Tuhan salurkan melalui iman kami yakin percaya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan, dan kami boleh mengalami kesembuhan malam hari ini. Oleh sebab kami yakin percaya bilu-bilu Kristus itulah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Apapun sakit penyakit kami, Tuhan sudah sembuhkan melalui karya-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat pendidikan anak-anak dalam keluarga. Kami menyerahkan anak-anak di keluarga jemaat-jemaat, anak-anak dalam keluarga-keluarga orang percaya. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tambahkan hikmat kepada anak-anak ini dan juga semangat di dalam nama Yesus, semangat belajar, semangat yang memberikan yang terbaik dari segala tugas-tugas belajar mereka dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak ini Tuhan boleh bertumbuh, boleh memiliki masa depan yang indah, cemerlang bersama-Mu Tuhan, mengenapi masa depannya bersama-Mu di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat usaha-usaha yang mulai mengalami masalah, keluarga-keluarga yang mengalami PHK sedang mencari pekerjaan, yang terjerat dalam masalah-masalah keuangan. Kami menyerahkan ini ke dalam tangan jemaat yang kami kasihi, baik yang di rumah, siapapun yang di rumah, yang di tempat ini di studio yang mengalami masalah dalam usaha, mengalami dalam masalah keluarga, dalam masalah pekerjaan PHK, atau sedang mencari pekerjaan, terjerat dalam masalah keuangan, bisa angkat tangannya ke atas yang kanan. Ayo kita doakan sama-sama. Kami berdoa buat keluarga-keluarga. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mengalami kesulitan dalam usaha. Usahanya sedang mengalami masalah. Tuhan akan buka jalan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga keluarga-keluarga yang mengalami PHK, kesulitan dalam penghasilan, sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang kunci, orang-orang strategis sehingga bisa menjawab masalah-masalah mereka. Melalui mereka Tuhan akan bekerja dalam nama Yesus. Yang terjerat dalam masalah keuangan, Tuhan berkati dengan berkat finansial, curahkan berkat, buka berkat-berkat-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, atas masalah kami. Tuhan buka jalan.
rasa kita sudah di akhir daripada acara pada malam hari ini. Biarlah apa yang boleh terjadi pada kesempatan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Yakin percaya Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Mari kita akan tutup persekutuan pada malam hari ini. Kita beri berterima kasih buat kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Betapa hatiku terima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini tuh persembahanku, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Mari saudara yang kasih Tuhan yang di studio dan yang di rumah, kita angkat kedua tangan kita terima Ya, berkat Tuhan dan terima katakan kasih. amin yang kita doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan selalu memberkati studi dan pekerjaan Amin. kita. Tuhan selalu memberkati masa depan anak-anak dan keluarga kita. Amin. Tuhan selalu menjagai keluar masuk kita. Dan Amin. terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Memberkati. Ya, puji Tuhan, akhirnya kita boleh mengakhiri persekutuan pada malam hari ini, dan kami mengingatkan kembali untuk setiap saudara-saudara seiman boleh senantiasa bergabung bersama dengan kami di lain kesempatan. Terima kasih, selamat berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.